Assalamualaikum, saya Aista Melia Ulfa, mahasiswa PPG Angkatan keempat Universitas Jember dengan nomor peserta 201507770391 akan melakukan video praktek pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih beriman, tetap istiqomah. Allah Akbar. Alhamdulillah masih beriman, tetap istiqomah ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah minta untuk perwakilan dari kalian memimpin doa ya. Ustazah minta Mas Krisna. Mas Krisna siap untuk memimpin doa teman-temannya? Ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Krisna sudah memimpin doa teman-temannya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ustazah mau tanya, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Magnet. Oh iya, Mbak Lofi, kita sudah belajar tentang magnet. Ustazah mau tanya, magnet itu memiliki berapa kutub ya? Dua. Oh, ada kutub apa saja anak-anak? Kutub utara dan kutub selatan. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ustazah mau tanya, magnet itu gaya tarik yang paling kuat di bagian apanya anak-anak? Bagian ujungnya. Di bagian ujungnya. Bagian ujungnya itu bagian apa? Di bagian? Iya, Mas Krisna, di bagian kutub-kutubnya. Ya, pinter. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran ke-3. Nah, adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis sifat-sifat magnet dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan tepat. Yang ketiga, dengan menunjukkan teks formulir pada PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis teks formulir dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan membuat teks formulir pendaftaran, siswa mampu menuliskan teks pendaftaran dengan tepat. Nah, anak-anak, Ustazah sudah mempersiapkan video untuk kalian ya. Coba kalian perhatikan. Suaranya dinonaktifkan dulu ya, biar terdengar suara videonya. Nah, ini Ustazah siapkan. Ada paku-paku kecil di atas kertas. Coba kalian perhatikan ya. Ada beberapa paku yang bergerak. Nah, ada yang tahu ini kenapa? Apa yang mempengaruhi gerakan pada paku-paku tersebut? Apakah ada gaya yang mempengaruhinya? Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Mengapa paku-paku kecil dapat bergerak? Apakah ada gaya yang mempengaruhinya? Ada yang bisa menjawab? Nah, anak-anak,
dari video tadi Ustazah mau bertanya sama kalian ya. Ada paku-paku kecil di atas kertas. Nah, dari video tadi, mengapa ya paku-paku kecil dapat bergerak? Ada yang tahu anak-anak? Karena ada gaya magnet yang menariknya. Karena ada gaya magnet yang menariknya. Oke. Yang lainnya bagaimana anak-anak? Coba sekarang Ustazah Aista tanya, kira-kira kalau ada gaya magnet, kira-kira magnetnya Ustazah taruh di mana ya? Ada yang tahu anak-anak? Di bawah. Di bawah apa? Di bawah kertas. Oh, di bawah kertas. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk memahaminya, kalian akan simak penjelasan berikut ini ya. Ini anak-anak, sifat-sifat magnet. Ustazah punya video singkat ini ya. Ada magnet ya, didekatkan ke beberapa benda. Ada berlian, ada gunting, kunci, pensil, kayu, dan bola. Saat beberapa benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet, maka benda-benda yang dapat ditarik magnet apa saja itu anak-anak? Benda-benda logam. Logam, itu apa itu gambarnya? Gunting dan kunci. Gunting dan kunci. gunting dan kunci. Ustazah tanya, gunting dan kunci itu kenapa kok dapat ditarik oleh magnet, sedangkan yang lainnya tidak? Ada yang tahu? Karena benda-benda itu terbuat dari besi. Karena benda-benda tersebut terbuat dari besi. Ada yang bisa menambahkan lagi selain dari Mbak Ayu tadi? Apakah hanya besi saja yang bisa ditarik oleh magnet? Baja. Oh, baja juga bisa. Iya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari video tadi ini, sifat-sifat magnet ada yang tahu nggak ya ini sifat magnet apa anak-anak? Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Oh iya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda-benda apa yang tertentu itu? Yaitu benda-benda yang terbuat dari logam ya. Oke, sekarang coba perhatikan. Ini tadi videonya ya. Ini lebih jelasnya ya. Ada paku-paku kecil di atas kertas. Tiba-tiba kalian perhatikan, paku-paku kecil itu dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, Ustazah sekarang tanya, video tadi ini kan sama dengan video awal. Apa ya yang mempengaruhi gerakan pada paku-paku kecil? Ada yang tahu? Di bawahnya ada magnet yang menggerak-gerakkan. Di bawahnya ada magnet yang menggerak-gerakkan. Magnetnya ditaruh di mana, Mbak Cinta? Oh ya, siapa itu yang saya tadi? Kayak magnet dapat menembus penghalang. Kayak magnet dapat menembus penghalang. Magnetnya ada di mana? Ada di bawah kertas. Ada di bawah kertas, iya. Ini magnet ini Ustazah taruh di bawah kertas. Ternyata paku-paku kecil ini secara tidak langsung, meskipun tidak langsung bersentuhan dengan magnet, dapat bergerak paku-paku kecil ini. Ya, karena apa? Ada pengaruh dari magnet. Ustazah sekarang tanya, sifat-sifat magnet ini ada yang tahu kira-kira sifatnya apa, anak-anak? Gaya magnet dapat menembus penghalang. Coba kita lihat. Iya, gaya magnet dapat menembus penghalang. Ustazah Aista tanya, kalau dari video ini penghalangnya apa anak-anak? Berupa apa? Jadi aktifkan audionya. Kertas. Apa? Kertas. Berupa kertas. Ya, ini berupa kertas. Nah, coba nanti kalau kalian praktikum, gimana ya jika kertas ini kita ganti dengan sesuatu penghalang yang tebal? Bisa nggak ya gaya magnet itu dapat menarik benda-benda logam tersebut? Ya, oke. Dari sini anak-anak ada ingin ditanyakan? Sudah. Sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada gambar magnet. Ustazah tanya, ini bentuk-bentuk magnet masih ingat nggak ini bentuknya apa saja anak-anak? Masih ingat tidak bentuk-bentuk magnet?
Ada yang tahu? Nasi. Oke, diaktifkan audionya. Ini bentuk apa, anak-anak? Magnet batang. Magnet batang. Ya, very good. Kalau ini magnet apa? Magnet silinder. Iya, magnet silinder. Kalau ini? Magnet jarum. Magnet jarum. Kalau ini? Magnet U. Magnet U, bentuknya seperti huruf U ya. Nah, magnet ini juga memiliki beberapa bentuk ya, dan juga apa? Memiliki apa anak-anak? Sifat-sifat magnet yang ketiga ini ada yang tahu? Meskipun bentuknya berbeda-beda, tetapi ada apa ini? Kutub. Memiliki Kutub. kutub, pinter. Ayo, beri tepuk jempol untuk Mbak Ayu. Masih ingat tidak tepuk jempol kayak gimana anak-anak? Coba diaktifkan audionya ya. 1, 2, 3. Jempol kanan. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. 2 jempol. Hebat. Hebat. Oke, sip. Yang kalian juga ya bisa ya. Oke, ini adalah sifat-sifat magnet yang ketiga, yaitu memiliki dua kutub meskipun bentuknya berbeda-beda ya. Selanjutnya ini, nah ini ada video singkat ya, video bergerak. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak ya terkait video ini? Siapa? Mungkin Muslim? Gantian? Muslim, silakan Muslim. Mungkin Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Bagaimana menurut Mas Akbar ini gambarnya, videonya? Karena apa tuh magnet yang kutubnya sejenis akan tolak menolak, jika kalau tidak sejenis akan saling tarik menarik. Oke, kalau kutubnya yang sejenis dia akan tolak menolak, sedangkan kutub yang tidak sejenis maka akan tarik menarik. Bagaimana anak-anak pendapatnya yang lainnya? Mungkin ada yang berbeda? Coba yang muslimah, ada yang mau menjelaskan? Siapa? Silakan aktifkan audionya. Mungkin Mbak Lofi? Bagaimana Mbak Lofi, pendapatnya Mbak Lofi ini? Magnet yang senama akan saling tolak menolak. Magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Iya, magnet yang senama akan tolak menolak, magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Ini sama ya dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Akbar. Iya, ini ada 2 magnet ya. Ya, setiap magnet ini memiliki 2 kutub yang berbeda. Kita umpamakan yang warna merah kutub utara ya, sedangkan yang warna biru kutub selatan. Nah, coba kita dekatkan antara kutub utara dengan kutub utara. Apa yang terjadi? Merah dengan merah. Nah, akan tolak menolak. Sedangkan coba kita dekatkan kutub yang berbeda, utara dengan selatan, merah dengan biru. Apa yang terjadi? Maka kutubnya akan, magnetnya akan tarik menarik. Nah, Ustazah tanya, kira-kira sifat magnet ini ada yang tahu nggak anak-anak? Sifatnya apa anak-anak? Memiliki 2 kutub. Memiliki 2 kutub. Oke, pinter. Selain itu apa lagi? Kutub senama tolak menolak. Kutub tidak senama tarik menarik. Oke, coba kita perhatikan. Iya, jadi ini sifat magnet yang keempat, ini adalah kutub senama akan tolak menolak, sedangkan kutub tidak senama akan tarik menarik. Ya. Nah, anak-anak terkait penjelasan tadi sifat-sifat magnet, sudah jelas? Sudah jelas, anak? Alhamdulillah. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, coba kita tepuk semangat ya. Kita lakukan sama-sama, aktifkan audionya ya. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Nah, tetap semangat ya. Nah, ini coba perhatikan. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Coba Ustazah tanya, ini Ustazah tampilkan sebuah formulir. Saya tanya ke kalian, kalian pernah ngisi formulir anak-anak?
Pernah tidak mengisi formulir kalian? Atau pernah mendapatkan formulir? Mbak Kalista, coba Ustazah tanya Mbak Kalista. Mbak Kalista pernah mendapatkan formulir? Pernah. Pernah. Oh, saat kapan Mbak Kalista? Mengisi pendaftaran. Oh, mengisi pendaftaran. Berarti pernah mengisi pendaftaran, formulir pendaftaran? Pernah. Pernah. Selain Mbak Kalista, ada lagi yang pernah mengisi pendaftaran, formulir pendaftaran anak-anak? Mbak Cinta, pernah mengisi? Pernah. Mengisi formulir pendaftaran apa Mbak Cinta? Apa SMP? Oh, SMP. Iya, sekarang kalian kelas 6 ya. Sekarang mau ke jenjang berikutnya ke SMP ya. Jadi sudah pernah mengisi formulir pendaftaran ke SMP dan Mbak Cinta ya. Nah, perhatikan anak-anak. Itu adalah sebuah kertas yang beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Ya, jadi harus diisi formulir ini. Nah, bagian-bagian formulir itu ada beberapa bagian. Ada yang tahu ini kira-kira bagian apa anak-anak? Perpustaka. Ini contohnya adalah formulir ya, anggota perpustakaan. Kalau yang bagian atasnya ada yang tahu kira-kira ini bagian apa anak-anak? Ini adalah bagian kepala. Iya, ini adalah bagian kepala, berisi nama lembaga, alamat dan nomor telepon. Ya, kemudian di sini ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, alamat, tingkat semester, nomor HP, email. Kira-kira ini bagian apa anak-anak? Ada yang tahu? Bagian badan. Bagian badan formulir. Sedangkan kalau yang bagian bawah dengan ini menyatakan permohonan. Kemudian ada tulisan Cirebon, tanggal berapa, tahun berapa, pemohon. Kira-kira ini bagian apa nih anak-anak? Bagian penutup. Bagian penutup. Terus di sini ada yang tahu nggak bagian instruksi itu yang bagian seperti apa? Instruksi itu berisi suatu instruksi ya. Contohnya seperti ini. Isilah formulir di bawah ini menggunakan huruf kapital. Nah, jadi ada instruksinya bagaimana cara mengisi ya. Atau mungkin nanti disuruh pilihlah salah satu dari kegiatan lomba di bawah ini. Nah, itu jadi harus memilih. Itu adalah suatu instruksi ya. Selanjutnya, tujuannya dari formulir ini untuk memudahkan dalam penggolongan suatu data. Sekarang coba kita belajar jenis-jenis formulir. Tadi ada yang sudah menyampaikan pernah ngisi formulir SMP Ustazah. Sekarang Ustazah tanya, ini ada yang tahu nggak ini formulir apa nih anak-anak? Formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang. Oke, pintar, very good. Formulir pengiriman barang ini kira-kira harus memuat poin data apa saja ya anak-anak? Ada yang tahu? Data penerima, data pengirim. Data penerima dan data pengirim, pintar. Ustazah sekarang tanya, kalau seumpama di sini Mbak Lovi mau mengirimkan suatu barang, ternyata Mbak Lovi ini tidak menuliskan alamat penerimanya dengan lengkap. Apa yang terjadi ya kira-kira anak-anak? Orang yang mengantar nyasar saja. Orang yang mengantarnya nyasar, betul. Selain itu apa lagi? Apalagi? Barangnya dapat terkirim nggak di tempat tujuannya? Tidak. Tidak. Kasihan ya Pak Posnya itu ya, Bapak yang mengirimkan alamatnya itu mencari-cari keliling-keliling ya. Nah, ini adalah formulir pengiriman barang. Ini adalah formulir pekan olahraga ya, jenis-jenis lomba. Ustazah tanya, di sini yang ada nggak ya yang berisi bagian instruksi? Ada yang tahu anak-anak yang mana? Yang bagian instruksi dari formulir, ada yang tahu anak-anak yang mana? Ingkari jenis lomba yang dipilih. Iya, ini ada keterangannya. Ya, ini instruksinya. Ingkari jenis lomba yang dipilih. Jadi kalau kalian tuh harus mengisi datanya secara lengkap, kemudian kalian pilih lomba mana yang kalian ikuti. Jangan lupa dikasih tanda tangan ya. Lanjut.
ini ada yang tahu anak-anak jenis formulir apa? Wesel pos. Ada yang tahu wesel pos itu gunanya untuk apa? Mengirimkan Mengirimkan apa? Mengirimkan uang melalui kantor. melalui kantor pos. Mengirimkan uang melalui kantor pos. Ada yang pernah mengirimkan uang melalui wesel pos? Belum pernah ya? Kebanyakan lewat bank ya? Wesel pos ini bisa digunakan untuk pengiriman uang ya. Jangan lupa ya, tertera jumlah yang dikirim berapa. Kemudian jangan lupa ditulis tanggal kirimnya. Kemudian ditulis lengkap siapa pengirimnya, ditujukan oleh siapa ya. Nah, kira-kira di sini uang 100.000 ini dikirimkan untuk apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Jangan lupa ditulis ya. Tujuannya mengirimkan uang ini untuk apa? Untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Jangan lupa tanda tangan pengirim, ada tanda tangan pos pengirim dan dikasih cap posnya ya. Ini adalah jenis formulir wesel pos. Terus nih, ada yang tahu ini apa anak-anak? Daftar riwayat hidup. Iya, daftar riwayat hidup ini berisi apa, Mbak Lofi? Ada yang tahu? Data pribadi. Data pribadi seseorang ya. Data pribadi seseorang ini diisi ya. Kemudian jika seseorang tersebut sudah pernah bekerja, pengalaman bekerjanya di mana. Nah, seperti itu ya. Biasanya data riwayat hidup ini digunakan untuk orang-orang yang mau melamar pekerjaan ya. Tuh. Anak sudah dipersiapkan alat bahannya. Kemarin malam kan Ustazah sudah mengirimkan LKPD ke kalian ya. Sudah dipersiapkan alat bahannya? Berupa magnet, coba dilihatkan. Ustazah akan bagi kalian dalam kelompok. Masih ingat breakout ruangan Zoom yang seperti sebelumnya? Yang biasanya kita lakukan, bisa? Ingat ya? Oke. Nanti ini kalau Ustazah akan bagi kalian dalam bentuk kelompok ya. Terus nanti di layar kalian itu akan ada tulisan join. Nanti tinggal dipilih saja, ya. Oke. Ustazah ini karena yang ikut ada 10, jadi Ustazah akan bagi ke dalam dua kelompok besar. Ya, ini Mbak Nala sudah ada tulisan di layarnya, tulisan join. Itu bisa dipilih Mbak Nala. Kelompoknya Mas Akbar ya. Coba di sini kalian praktek ya. Kalian coba dekatkan beberapa benda di sekitar kalian ya. Kalian dekatkan dengan magnet, apa yang terjadi ya, gitu. Seperti yang praktek ya, yang seperti yang di LKPD sudah bagikan ya. Kalian bisa saling diskusi. Jadi jangan sampai grup ini sepi. Jadi kalian diskusikan. Oh, contohnya aku praktek mendekatkan dengan ini ternyata tertempel. Aku mendekatkan ini ternyata tidak tertempel. Jadi kalian ungkapkan di sini ya. Silakan. Harus. Ya, silakan bisa dimulai ya. Terus nanti disuruh presentasi ya, Us. Ya, nanti disuruh presentasi perwakilan dari kalian di sini ya. Siapa Us yang presentasi Us? Bisa didiskusikan sama temannya siapa yang mau presentasi di sini. Kan ada temannya di sini. Nala Us, Nala. Ya, silakan siapapun bisa presentasi. Tuh Mbak Cinta sudah mencoba itu. Nah, ya. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Siapa yang mau presentasi dari kelompoknya Mas Krisna? Siapa Mas Krisna yang ditunjuk? Nala Us. Nala. Oke, Mbak Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil tersebut, ketika peniti berada di atas kertas, kemudian magnet berada di bawah kertas dan bergerak-gerak, maka paku akan bergerak mengikuti gerakan magnet. Sedangkan
ketika peniti diletakkan di atas buku paket, kemudian magnet berada di bawah buku paket dan bergerak-gerak, maka paku tidak bergerak. Jadi pakunya tidak bergerak ya saat diganti dengan buku paket. Oke. Iya. Terus selain itu apa lagi? Saat beberapa benda didekatkan dengan magnet, apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, Mbak Nala? Peniti, paku, Oh, yang tidak dapat ditarik oleh magnet? pensil, penghapus. Oke. Kesimpulannya bagaimana, Mbak Nala? Kesimpulannya? Melalui percobaan tersebut, magnet dapat menembus Penghalang. benda. Benda atau penghalang. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Krisna. Coba tanggapannya dari kelompok lain bagaimana tanggapannya? Mungkin ada yang berbeda. Silakan coba Ustazah minta kelompoknya Mas Akbar. Mas Akbar, siapa yang ditunjuk untuk presentasi? Akbar. Lofi. Akbar. Oh, Akbar sendiri. Oke, Mas Akbar, silakan. Lofi. Kelompoknya Mas Akbar, siapa yang ditunjuk? Lovius. Oh, Lofi. Lovi. Lofi. Mbak Lofi, ini karena sudah ditunjuk kelompoknya, silakan presentasi. Magnet yang digerak-gerakkan di atas kertas akan mengikuti arah-arah magnet tersebut. Magnet yang ditarik tadi peniti, jarum pentul, dah. Oh, itu. Oke, terima kasih ya Mbak Lofi. Us. Yang lainnya mungkin? Iya. Oke, Mas Hanif, gimana Mas Hanif? Coba presentasi yang dengan penghalang yang berbeda itu. Ya, tadi saya mencoba magnet sama kardus itu. Saya penitinya di atas, magnetnya di bawah itu. Sebentar, saudara. Jika peniti ditaruh di atas kertas bisa ditarik, kertas yang tipis. Jika tebal tidak bisa. Oh, sudah tarik tidak magnet. ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Hanif. Oke, sekarang perwakilan lagi dari Mas Krisna kelompoknya yang mau presentasi terkait pengisian formulir. Siapa tadi? Ini, silakan Mas Rafa. Presentasi. Pakai data dirinya Mas Rafa. Nama Muhammad Rafa Haris Abdillah. Tanggal lahir 29 Juni 2008. Alamat Jalan Panglima Polim, Gang DP nomor 60. Iya. Jenis ekstra yang dipilih? Futsal. Alasannya? Karena hobi. Oh, karena hobi bermain futsal. Oke, ya. Itu perwakilan dari kalian. Ya, terima kasih Mas Rafa. Nah, anak-anak, ini kan tadi sudah kalian presentasikan ya hasil kalian. Sekarang Ustazah mau tanya ke kalian. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Hari ini kita belajar apa? Sifat-sifat magnet dan pengisian formulir. Iya, pintar. Sifat-sifat magnet dan jenis-jenis formulir. Sifat-sifat magnet apa aja, anak-anak? Aktifkan audionya. Sifat-sifat magnet apa aja, anak-anak? Masih ingat tadi? Magnet memiliki dua kutub. Magnet dapat
menentukan. Tembus penghalang. Kutub senama tolak menolak, kutub tidak senama tarik menarik. Oke, Magnet dapat menembus penghalang. pinter. Kalau jenis-jenis formulirnya apa saja anak-anak? Formulir pengiriman barang, formulir pendaftaran, wesel pos, daftar riwayat hidup. Iya, betul, pinter. Ya, anak-anak, ingat tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD ya. Nanti hasil dari LKPD-nya itu dikirimkan ke WA Ustazah Aista ya. Terus jangan lupa setelah pelajaran kita hari ini kalian juga mengerjakan soal ya. Ustazah bagi ke dalam grup ya, linknya itu bisa kalian kerjakan. Ya, ada 10 soal. Jika kalian benar-benar memahami pembelajaran hari ini, ya, sungguh-sungguh belajarnya, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Ya, anak-anak. Oke, anak-anak. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, ingat pekan depan kita belajar tentang cara membuat magnet. Ya, jadi kalian persiapkan magnet-magnetnya, kemudian kalian persiapkan bahan-bahannya. Nanti Ustazah Aista akan kirimkan LKPD dan bahan ajarnya ya untuk persiapan kalian selanjutnya ya. Oke, dari sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, jelas ya? Alhamdulillah. Ustazah minta untuk perwakilan dari kalian memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, oke, Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Mengikuti pembelajaran pada pagi. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ingat tetap jaga jarak ya, jaga jarak, cuci tangan ya, jangan lupa pakai masker ya, itu harus. Jangan sampai kalian terlena, sudah lama, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai jaga jarak, nggak usah cuci tangan, nggak boleh kayak gitu ya, karena virusnya itu kita nggak tahu virusnya ya kan, tidak terlihat tapi virus itu ada di mana-mana ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.